Tiap kali kita sentuh layar smartphone atau nyalain komputer, sebenarnya ada miliaran komponen super kecil yang kerja keras di belakang layar. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya komponen itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik saklar mikroskopis yang jadi fondasi, ya bisa dibilang fondasi seluruh dunia digital kita. Coba deh, saya mau tanya. Dari semua jeroan canggih di dalam smartphone kamu, kira-kira mana yang paling penting? Kalau kamu langsung kepikiran prosesor atau CPU-nya, tebakan yang bagus tapi salah. Iya sih, CPU itu otaknya. Tapi ada loh yang jauh-jauh lebih mendasar dari itu. Baterai mungkin? Bukan juga. Komponen yang lagi kita omongin ini, jumlahnya itu bukan cuma puluhan atau ratusan di dalam satu HP, bukan. Jumlahnya itu gila-gilaan. Pahlawan tanpa tanda jasa ini, jumlahnya itu bisa sampai miliaran. Betul, M-I-L-I-A-R-A-N. Cuma di dalam satu chip doang. Dan inilah dia si komponen misterius itu, MOSFET. Kepanjangannya emang bikin pusing sih, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Tapi udah, lupain aja nama panjangnya. Anggap aja intinya begini, MOSFET itu sebenarnya cuma saklar. Saklar super duper kecil yang buat nyalain dan matiinnya kita nggak pakai jari, tapi pakai tegangan listrik. Oke, biar gampang bayanginnya, kita lupain dulu deh soal listrik-listrikan. Coba kita pakai analogi yang lebih simpel, sesuatu yang kita semua tahu, katup air. Jadi gini, bayangin arus listrik itu kayak air yang ngalir di pipa. Terus di tengah pipa itu ada katup yang nutupin jalan. Nah, ini kondisi mati. Aliran airnya atau listriknya berhenti. Terus gimana cara bukanya? Kita kasih sedikit aja tekanan listrik atau yang kita sebut voltase ke knop kondolnya. Knop ini namanya gerbang atau gate. Begitu knop ini ditekan pakai voltase, jebret. Katup utamanya langsung kebuka. Dan air atau arus listrik bisa langsung ngalir bebas. Jadi, nyala. Sesimpel itu. Cuma butuh sedikit tekanan buat ngontrol aliran yang jauh lebih besar. Oke, jadi ini cuma sebuah saklar. Terus kenapa? Apa sih yang bikin dia sehebat itu? Kenapa harus MOSFET yang jadi rajanya, bukan teknologi saklar lain? Nah, jawabannya cuma satu kata, efisiensi. Efisiensi yang benar-benar luar biasa. Jadi, sebelum ada MOSFET, teknologinya itu namanya BJT. Bedanya di mana? Ini nih kuncinya. BJT itu dikontrol pakai aliran arus. Sementara MOSFET, seperti yang kita bahas tadi, dikontrol pakai tekanan voltase. Kedengarannya sepele ya? Oh, jangan salah. Beda banget. Ngontrol pakai tekanan itu hampir nggak butuh daya sama sekali. Akibatnya, MOSFET jadi jauh lebih irit listrik dan bisa nyala mati sampai 5 kali lebih cepat. Ini benar-benar game changer di dunia elektronik. Biar lebih kebayang, ngontrol pakai voltase itu kayak kita cuma nunjuk pakai jari. Nggak butuh tenaga. Sementara ngontrol pakai arus di BJT, itu kayak kita harus dorong pintunya terus-terusan. Pasti ada energi yang kebuang. Nah, efisiensi inilah alasannya kenapa baterai smartphone kita bisa awet seharian. Karena ada miliaran saklar di dalamnya yang kerjanya super irit. Oke, kita udah tahu apa itu MOSFET dan kenapa dia penting. Sekarang, siap-siap buat bagian yang paling keren. Gimana cara kerjanya? Kok bisa ada saklar tanpa ada satupun bagian mekanik yang gerak? Rahasianya ada di keajaiban medan listrik. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu sama satu proses kunci namanya doping. Ini tuh kayak resep rahasia para insinyur. Mereka ambil silikon yang murni, terus sengaja dicampurin atom lain. Hasilnya, ada dua jenis adonan silikon. Yang pertama tipe N, yang kelebihan elektronegatif. Yang kedua, tipe P, yang punya semacam lubang atau kekosongan yang sifatnya positif. Nah, di dalam MOSFET, strukturnya itu kayak sandwich. Ada dua area tipe N, dan di tengah-tengahnya ada lapisan tipe P yang jadi penghalang. Tembok ini yang bikin listrik nggak bisa lewat sama sekali. Inilah kondisi mati alaminya. Disinilah keajaibannya dimulai. Ingat gerbang atau gate tadi? Itu kan lempengan logam yang ada di atas lapisan penghalang tipe P. Begitu kita kasih tegangan positif ke gerbang ini, langsung tercipta medan listrik yang kuat. Medan listrik positif ini, bayangin aja kayak magnet super kuat yang nggak kelihatan. Dia narik semua elektron-elektron negatif yang tadinya nyebar di dalam bahan tipe P untuk ngumpul persis di bawah gerbang. Dan inilah dia puncaknya. Tumpukan elektron yang barusan ngumpul itu secara ajaib ngebentuk semacam jembatan atau kanal sementara. Jembatan elektron inilah yang akhirnya nyambungin dua area tipe N yang tadinya kepisah. Begitu jembatannya jadi, listrik pun bisa ngalir lancar, saklar jadi nyala. Kerennya, semua ini terjadi tanpa sentuhan fisik sedikit pun.
cuma pakai kekuatan medan listrik. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. MOSFET ini ternyata ada beberapa rasa atau jenis. Yang paling umum itu mode enhancement. Dia normalnya mati dan baru nyala kalau dikasih tegangan. Persis kayak saklar lampu di rumah. Tapi ada juga kebalikannya, mode depletion. Dia normalnya udah nyala dan justru mati kalau dikasih tegangan. Ini cocok banget buat sirkuit pengaman atau failsafe. Terus ada juga versi saluran N yang dibuka pakai voltase positif dan saluran P yang dibukanya pakai voltase negatif. Nah, karena banyak pilihan inilah, MOSFET jadi komponen super serbaguna buat para insinyur. Nah, kita udah ngerti cara kerjanya kan? Sekarang, mari kita lihat skalanya. Karena di sinilah kita bakal bener-bener melongo lihat betapa gilanya teknologi ini. Siap, di dalam satu chip prosesor modern, itu bisa ada lebih dari 100 miliar MOSFET. Saya ulangin ya, 100 miliar. Itu lebih dari 10 kali lipat jumlah semua manusia di planet bumi dijejelin di dalam kepingan sekecil kuku kita. Gila kan? Oke, jadi apa aja poin penting yang harus kita ingat dari semua ini? Pertama, MOSFET itu adalah saklar super irit yang dikontrol pakai tegangan. Kedua, cara kerjanya itu ajaib. Dia bikin jembatan listrik sementara pakai medan listrik. Ketiga, kecepatannya dan hemat dayanya itu yang bikin zaman digital ini jadi mungkin. Dan terakhir, keempat, dia punya banyak jenis yang bikin dia super serbaguna. Dan ini yang bikin kita mikir ke depan. Tiap detik, para insinyur terus nemuin cara buat bikin MOSFET ini jadi makin kecil, makin cepat, dan makin irit lagi. Jadi pertanyaannya, kalau saklar-saklar super mungil ini terus berevolusi, kira-kira teknologi gila apa lagi yang bakal mereka ciptakan untuk kita di masa depan?